Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Cerita rumah tangga berjudul My Perfect Suami. Arsenio Wiratama seorang CEO yang kaya raya, tampan, dan mapan. Dia memiliki seorang kekasih selama 7 tahun yang bernama Arabella Lose, seorang model yang cantik dan seksi bak bidadari. Flashback on. Hari ini adalah hari di mana Arsen pulang dari Belanda menuju Jakarta. Dia cukup bahagia karena bisa terlepas dari berkas-berkas sialan itu. Saat ini dia sedang berjalan dengan girangnya menuju apartemen sang pacar sambil membawa sebuket bunga dan kotak cincin. Dia ingin melanjutkan hubungannya ke tahap yang lebih lanjut. Saat sampai di depan kamar sang kekasih, dia dapat mendengar suara sialan dari dalam kamar pacarnya. "Afuk you babe. You are so beautiful honey. Cepat ambil uang pacarmu itu honey. Iya sayang, aku akan segera memutuskan dia setelah mendapatkan Bra. Pintu terbuka, menampilkan sang pacar yang sedang melakukan hal tak senonoh dengan laki-laki lain. Dia tidak pernah menyangka jika sang kekasih hanya mengincar hartanya selama ini. Menjijikkan, bentak Arsen murka. Bella dan pacarnya itu segera mengambil selimut untuk menutupi tubuh polos mereka berdua. "Sayang aku," ucapan Bella terpotong oleh bentakan Arsen. "Cukup Bella, aku muak dengan semua ini, jadi kau hanya ingin hartaku? Ambil ini, mulai sekarang jangan pernah mengganggu kehidupanku." Bentak Arsen sambil melempar puluhan lembar uang di atas kasur yang sedang ditiduri Bella dan selingkuhannya. Arsen berlari menuju mobilnya dengan nafas yang memburu. "Sialan!" teriak Arsen sambil memukul setirnya. Bahkan tanpa sadar dia menginjak gasnya penuh, hingga tiba-tiba terdapat seorang ibu-ibu yang hendak menyeberang, membuat dia banting setir dan menubruk sebuah pohon besar yang menyebabkan dentuman tabrakan yang cukup keras. Brr. Flashback off. Dari sinilah seorang Arsen menjadi kepribadian yang dingin, datar, dan kejam, terutama menyangkut wanita. Apalagi saat ini dia dinyatakan lumpuh, hingga banyaknya wanita yang berusaha mengambil hatinya. Salah maksudnya hartanya. Tapi dia tak melirik sedikit pun. Yang ada semua wanita itu takut akibat kelakuan kejam seorang Arsenio Wiratama. Bahkan tak segan-segan Arsen membunuh wanita yang hendak mendekatinya. Pagi yang cerah diisi dengan keheningan di rumah keluarga Wiratama. Sang anak Arsenio Wiratama, yang lahir dari pasangan Naufal Wiratama dan Mela Wiratama merupakan pemilik dari perusahaan terkenal di Jakarta. "Arsen, makanannya jangan diaduk-aduk terus nak," ucap Mama Mela. Sedangkan Arsen hanya diam tak berminat memasukkan sarapan itu ke dalam mulutnya. Sang mama dan papa hanya bisa mengeluarkan nafas panjang, melihat perubahan yang begitu drastis pada sang anak. Arsen yang dulunya penuh dengan senyum dan canda tawa sekarang hilang begitu saja. "Lion, antar saya ke kantor," perintah Arsen dingin. "Siap Pak Lion." Sekretaris beserta asisten pribadi Arsen menundukkan sedikit kepalanya dan mendorong kursi roda milik tuannya meninggalkan meja makan menuju mobil. "Pak, hari ini ada meeting penting di perusahaan Adijaya." Arsen hanya berdehem untuk menjawab ucapan Lion. Sesampainya di kantor, Arsen melihat seorang gadis cantik berhijab sedang celingukan di lorong kantor. Maaf Pak, Bapak tahu ruangan OB di mana?" tanya gadis itu. Sedangkan Arsen hanya mengangkat alisnya pura-pura tak paham. Arsen tersenyum miring. Saat melihat gadis tersebut, dia yakin ini hanya akal-akalan untuk mendekatinya. Menjijikkan, batin Arsen.
Arsen pergi meninggalkan gadis itu dengan wajah datarnya dan menuju ke ruangan pribadinya. Sebelum itu, di pagi yang cerah terdapat gadis cantik yang sedang bergelung selimut untuk menuntaskan mimpinya. "Naya, katanya mau mulai kerja. Kok masih tidur sih?" Sang bunda membangunkan anak gadisnya dengan sabar. "Oh, 5 menit lagi bun," tawar sang anak. "Gak ada 5 menit lagi. Sekarang kamu mandi, bunda gak mau kamu telat," tegas sang bunda dan meninggalkan kamar sang anak. Naya Afizatul Azizah, seorang gadis cantik dan religius, lulusan SMA 3 tahun yang memang tidak kuliah melainkan bekerja untuk membantu sang bunda demi membayar biaya pengobatan sang ayah yang memiliki sakit jantung yang cukup mengkhawatirkan. Akhir-akhir ini, Naya memerlukan uang tambahan karena didesak oleh pihak rumah sakit. Naya memilih menjadi seorang OB di perusahaan Wiratama karena memiliki gaji yang cukup fantastis untuk seorang pembantu kantor. "Bun, Naya berangkat dulu ya. Doain biar Naya bisa kerja dengan baik." "Ayah, Naya berangkat dulu ya." Naya menyalimi kedua tangan orang tuanya yang sedang berada di kamar karena sang ayah masih lemas setelah dari rumah sakit kemarin. "Ayah harus cepat sembuh, biar kita bisa main bareng." Sang ayah hanya tersenyum mendengar ucapan sang putri semata wayangnya. Dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengan Tuhan, tapi dia berharap secepatnya Tuhan memanggilnya karena merasa menjadi beban keluarganya sendiri. Naya berjalan menuju taman sambil merapalkan doa-doa untuk kesembuhan sang ayah. "Gimana ya aku bisa dapat uang sebanyak itu?" dia terus berpikir. Sebelum menuju taman, Naya sempat berkonsultasi dengan dokter yang menangani ayahnya, dan betapa kagetnya saat melihat biaya operasi sang ayah. Astagfirullah, astagfirullah, Naya memejamkan matanya dan bersandar pada kursi taman. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Tante Mela. Masih ingat dengan Tante Mela di kantor tadi? Dia bertemu lagi di rumah sakit saat ini." "Nak Naya kenapa?" tanya Tante Mela duduk di samping Naya dan menggenggam tangan halus Naya. "Naya gak apa-apa kok Tan." Naya hanya menampilkan senyum tipis yang memimpan beribu beban hidupnya. "Jujur sama Tante, lagian kenapa kamu bisa di sini? Ada yang sakit?" Pertanyaan beruntut itu hanya dibalas anggukan kepala oleh Naya. "Ayah Naya sakit Tan." Naya menundukkan kepala. "Sakit apa nak?" tanya Tante Mela lagi dan mengeratkan genggaman pada tangan Naya. "Ayah Naya sakit jantung Tan. Sekarang ayah kritis, butuh operasi jantung yang pastinya biayanya gak sedikit." Naya menatap sendu hamparan taman rumah sakit yang cukup ramai. Naya gak tahu lagi mau cari uang di mana. Naya gak tahu lagi mau pinjam uang ke siapa. Lanjut Naya menangis. Tante Mela hanya bisa diam dan mendengarkan. Tangannya bergerak mengelus dan merengkuh tubuh Naya. Entahlah dia merasa seperti memiliki seorang putri saat bersama Naya. Walau baru bertemu tadi, tapi dia dibuat nyaman dengan sikap Naya yang baik dan sopan. "Gimana kalau kamu besok ke rumah saya?" tawar Tante Mela. "Emang ngapain Tan?" jawab Naya sambil menghapus air matanya. "Udah datang aja. Tante pamit pulang dulu ya." "Assalamualaikum." Naya hanya membalas salam Tante Mela dengan gumaman kecil dan masih berpikir, untuk apa besok dia ke sana? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Mama dari mana?" tanya sang suami. "Biasa, cari angin Pak." Jawaban santai Mama membuat sang suami bertanya-tanya. "Arsen gimana nak kondisinya?" Ya Mama yang bertemu dengan Naya mulai di kantor tadi adalah Mela Wiratama, istri Naufal Wiratama dan ibunda dari Arsenio Wiratama, seorang CEO tampan dan kaya yang memiliki kekurangan. Dia, suami dan Arsen mengunjungi rumah sakit setelah dari kantor demi melakukan terapi kaki untuk menyembuhkan kaki Arsen. Arsen hanya tersenyum tipis guna menjawab pertanyaan sang Mama. "Arsen besok Mama mau kenalin
Arsen gak mau. Suara dingin dan datar itu memotong ucapan sang mama. Dia cukup paham kemana arah tujuan omongan itu. Tapi sayang, Arsen bilang gak mau. Ya gak mau. Jangan dipaksa. Kenapa? Kalian malu punya anak seperti Arsen? Arsen tahu Arsen lumpuh, tapi Arsen yakin Arsen bisa sembuh. Murka Arsen. Sebenarnya anak Tante lumpuh. Tante Mela menundukkan kepalanya. Naya yang melihat itu segera merangkul pundak Tante Mela dan mengelusnya pelan. Anak Tante dulu pernah pacaran selama 7 tahun. Dia sempat LDR karena anak Tante kerja ke luar negeri. Waktu pulang dia berniat mengajak pacarnya menikah. Tapi pacarnya selingkuh dan melakukan hal buruk di depan matanya. Trauma dan kecelakaan menghantam anak Tante sampai frustasi. Kecelakaan dan dinyatakan lumpuh. Tante Mela menangis sesegukan. Dia terlalu takut untuk memulai hubungan dengan wanita. Tante sendiri masih belum yakin melepaskan anak Tante ke wanita lain. Tapi saat melihat kamu, Tante jadi yakin. Kalau kamu orangnya baik dan tulus, jadi Tante mohon terima tawaran ini dengan ikhlas dan tulus nak, lirih Tante Mela. Naya bingung sekarang. Dia cukup kasihan mendengar kondisi anak Tante Mela. Tapi, beri Naya waktu berpikir ya Tan, ucap Naya hati-hati. Iya. Tante akan beri kamu waktu, tapi jangan lama-lama ya, digantung itu gak enak, gurau mama. Sedangkan Naya tertawa pelan mendengar ucapan receh itu. Semoga saya mendapat kabar baik dari kamu. Tante Mela mengelus pucuk kepala Naya yang tertutup hijab. Naya hanya mengaminkan dalam hati. Dia sendiri juga takut mengecewakan Tante Mela nanti. Ya udah kalau begitu Naya pulang dulu ya. Assalamualaikum, pamit Naya. Waalaikumsalam. Tante Mela hanya tersenyum menatap punggung mungil itu menjauh. Gimana MA? Lancar? Astagfirullah papa. Mama kira siapa? Ngagetin aja. Kesal Mama Mela saat sang suami tiba-tiba datang dan nyelonong bertanya. Dia masih butuh waktu buat mikir pak, gelirih Mama. Sabar MA, lagian ini kan dadakan, ya kaget loh pastinya. Sang suami hanya mengelus bahu sang istri demi menenangkan pikiran istri tercintanya. Arsen dari tadi diam di balik sebuah dinding besar. Dia bisa mendengar semuanya. Dugaannya benar, semua wanita itu hanya mengincar hartanya. Dia juga kaget saat melihat gadis itu. Gadis yang pernah menanyakan ruang OB perusahaannya. Tapi Arsen penasaran, kenapa sang mama begitu akrab dan berharap agar gadis itu menjadi istrinya. Menyusahkan, kesal Arsen dan berbalik menuju kamar. Ya Allah, Naya harus bagaimana? Saat ini Naya sedang melaksanakan sholat malam untuk mendapat sedikit pencerahan demi jawaban. Apa Naya harus menerima semua ini demi keluarga Naya? Naya meneteskan air mata sambil mengadahkan tangannya kepada Sang Kuasa. Semoga engkau bisa meyakinkan hati Naya ya Allah. Naya segera mengakhiri doanya dan mulai membaca Al-Quran sambil menunggu sholat subuh. Pagi harinya Naya bangun dengan keadaan yang lebih segar. Dia segera mandi dan turun ke bawah untuk memasak guna ayah dan bunda yang berada di rumah sakit. Bismillah, semoga lancar. Naya segera pergi menuju rumah sakit. Sekarang Naya juga memiliki janji untuk menjawab pernyataan dari Tante Mela kemarin. Silahkan, sang istri mencium punggung tangan suami. Naya dibuat ketar-ketir saat mendengar instruksi penghulu. Naya menghadap samping untuk menatap sang suami. Diciumnya tangan sang suami dengan hikmat dan tulus. Semoga ini menjadi pernikahan satu-satunya dan terakhir. Semoga ini yang terbaik, doa Naya dalam hati. Silahkan, sang suami. Arsen hanya menampilkan wajah datar dan mencium cepat kening Naya. Naya hanya tersenyum tipis. Dia tahu dia miskin. Dia tahu ini pernikahan paksa dan menguntungkan untuk dirinya saja. Tapi Naya bersumpah menjadikan pernikahan ini menjadi pernikahan terakhir dan berusaha menjadi istri yang syolihah dan taat kepada suami. Malamnya acara resepsi digelar dengan begitu mewahnya. Banyaknya tamu perusahaan ikut datang dan memeriahkan.
Naya hanya tersenyum dan mengaminkan setiap doa yang diberikan para tamu. Sedangkan sang suami hanya diam dan duduk tak menampilkan wajah bahagia sedikit pun. Bahkan dia duduk berjarak dengan sang istri. "Emas kamu, Cape?" tanya Naya. "Gak usah sok peduli," sarkas Arsene. Dia memanggil Leon untuk mengantarkan dirinya ke kamar. "Sabar ya Naya, kamu harus semangat buat hilangin trauma suami kamu," sang mertua memberi pengertian. "Iya Tan," jawab Naya dengan senyum tipisnya. "Loh, kok masih panggil tante sih? Panggil mama dong," seru Mama Mela. Sedangkan Naya hanya tersenyum dan mengangguk. Di sebuah kamar terdapat satu pasangan, di mana sang wanita hanya diam dan menatap pakaian di lemari, sedangkan sang pria berada di kamar mandi. Cek. Pintu kamar mandi dibuka menampilkan seorang pria dengan rambut basahnya yang sedang berusaha menjalankan kursi rodanya. Naya dengan pengertian berlari kecil dan membantu sang suami menuju ranjang. "Saya tidur di sofa saja. Saya tidak sudi tidur dengan jalang seperti kamu." Naya terdiam mendengar kalimat dari sang suami yang membuat hatinya terluka. Mati-matian Naya menahan air matanya untuk tidak keluar. "Kamu tidur di ranjang aja Mas, biar Naya yang di sofa." Ucapan itu membuat Arsene tak percaya. Biasanya gadis lain lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi balik lagi pada keadaan jika Naya menikah dengannya hanya karena uang. Silahkan, dingin, kejam, datar, dan egois yang dapat disimpulkan oleh Naya. Saat hendak turun mencapai ranjang, tubuh Arsene hampir ambruk. Untung dengan sigap Naya menahan tubuhnya. "Astagfirullah Mas," kaget Naya. Naya membenarkan posisi Arsene di ranjang. "Naya," panggilan halus itu spontan memisahkan Bei Sumi dan Naya yang sedang berpelukan. Mama Mela segera memeluk tubuh mungil menantunya. "Sayang maafin Arsene ya, jangan dipikirin. Kamu tenang aja." Mama Mela ikut menangis begitu merasakan getaran pada bahu milik Naya. "Mas Arsene gak salah kok Ma, dia bener, seharusnya Naya sadar Naya itu siapa," jawab Naya sesegukan dengan nada yang sangat sendu. "Enggak sayang, bagaimanapun keluarga kamu, itu sama seperti keluarga kita. Lagian kamu kan udah jadi istri Arsene," jelas Mama Mela. Naya hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya ragu dengan raut sendu. Sekarang Arsene sedang berada di dalam ruangannya. Dia sedang menatap padatnya kota Jakarta di ketinggian gedung perusahaan. Dia hanya pura-pura tulus. Karena dia murah, kalimat itu menghantui pikiran Arsene. "Pak," lamunan Arsene buyar karena panggilan dari Lion. Arsene hanya mengangkat alisnya. "Hari ini Bapak ada meeting dengan perusahaan Emirno." Arsene hanya mengangguk dan menyuruh Lion menyiapkan berkas-berkasnya. Pukul 22.15 Arsene baru sampai di rumah. Dengan dibantu Leon, Arsene sudah sampai di depan pintu kamar. Arsene segera membuka pintu tersebut. Dia dapat melihat Naya yang tertidur di sofa. Arsene diam sejenak saat berada di samping ranjang. Dia berpikir bagaimana cara dia sampai di atas ranjang. Dia dapat melihat adanya pergerakan gelisah pada Naya. Perlahan mata Naya terbuka. Dia melihat wajah Arsene yang kebingungan. "Mas baru pulang?" tanya Naya berjalan mendekat ke arah Arsene dengan mata yang sedikit tertutup efek baru bangun. Arsene hanya menjawab dengan gumaman. "Mas mau langsung tidur?" tanya Naya lagi. Arsene hanya mengangguk. Mau Naya bantu?" tawar Naya ragu. Arsene menatap Naya dengan tatapan tak mengerti. "Takut Mas gak sudi?" cicit Naya. Arsene dia mendengar jawaban kecil milik Naya. Dia tak percaya jika omongannya kemarin membekas di hati Naya. "Kalau Mas udah mau tidur, Naya bisa panggilin Pak Leon, biar bantu Mas. Mas kayaknya udah keep banget." Naya segera berjalan dan hendak melangkah, tapi dicekal langsung oleh Arsene.
Malamnya, Naya sedang memasak makanan untuk Arsen. Ting tong. Bunyi bel rumah membuat aktivitas memasaknya berhenti. Dibukanya pintu utama yang memunculkan wajah mertuanya. Sayang, Mama Mela langsung memeluk tubuh Naya. Naya hanya tersenyum canggung dan membalas pelukan tersebut. Kamu apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik, Ma. Mama sendiri? Tanya Naya balik. Alhamdulillah. Ayo masuk, Ma. Kita makan malam bareng. Naya udah masak kok. Mama Mela tersenyum ceria dan mengangguk antusias. Kosep. Naya. Mana makanan saya? Pia. Mama Mela kaget begitu mendengar suara piring pecah yang sangat keras. Dalam hati dia berpikir, apa anaknya masih memperlakukan Naya layaknya asisten rumah tangga? Bentar, Ma. Dengan tergesa-gesa, Naya lari menghiraukan Mama Mela yang ternyata mengintip di balik dinding. Mana makanan saya? Kamu mau balas dendam karena kejadian tadi? Murka Arsen di depan wajah Naya yang menunduk. Kejadian tadi, batin Mama Mela khawatir. Mas Dide. Pak. Gak usah ngelawan. Arsen menampar keras pipi Naya hingga menimbulkan bekas. Semoga Mama gak dengar semua ini ya Allah, batin Naya. Lihat, dengan baiknya Naya tak ingin sang mertua mendengar perselisihan rumah tangganya. Mas Teh, apalagi, kamu mau? Arsen, bentakan Arsen terhenti saat mendengar bentakan dari suara lain. Seketika nyali Arsen menciut saat melihat mamanya datang dengan wajah datarnya. Jadi ini yang kamu lakuin setiap hari? Nyiksa istri? Memperlakukan istri sebagai asisten? Apalagi Arsen? Jelasin semuanya ke Mama, teriak Mama Mela dengan mata memanas. Ma udah, Naya segera memeluk tubuh Mama Mela untuk merendam emosi. Kamu tahu Arsen, tidak akan ada wanita satupun yang akan menerima kamu karena kekuranganmu. Tapi apa? Dengan baik dan tulusnya Naya, dia mau dan menerima semua kekuranganmu. Dan dengan tidak ada hatinya kamu memperlakukan dia seperti itu. Mama tahu keluarga Naya sulit. Mama tahu pernikahan kamu hanya melunasi hutang keluarga Naya. Tapi tidak berpikirkah kamu setulus apa Naya sama kamu? Nafas Mama Mela menggebu-gebu. Pulang dari rumah kedua orang tuanya, Arsen temenung di kursi roda sambil menatap indahnya pemandangan malam kota Jakarta. Apa dia tulus? Batin Arsen berkecamuk. Apa ia semua wanita malu memilih suami cacat seperti saya? Arsen tiba-tiba sedih mengingat semua omongan sang mama yang menyadarkan dirinya. Tok, tok, tok. Arsen menoleh ke arah pintu kamar dan mendorong kursi roda menuju pintu untuk membukanya. Mas mau makan? Tanya Naya halus. Sedangkan Arsen hanya berdehem. Dengan sabar Naya membantu mendorong kursi roda milik Arsen. Naya ke dapur dulu. Buru-buru Naya menjauh dari meja makan agar tidak diusir oleh Arsen yang nantinya akan membuat hatinya terluka. Belum juga melangkah, Naya terhenti saat suaminya mencekal pergelangan tangannya. Kamu gak makan? Ragu dan gengsi mendominasi saat Arsen bertanya seperti itu. Nanti mungkin, Mas, jawab Naya gugup. Makan pakai apa? Kenapa kamu masak sedikit? Tanya Arsen datar. Iya, Mas. Soalnya stok makanannya habis. Maaf. Naya belum sempat beli, belum gajian soalnya, jawab Naya menunduk. Memang pada saat makan malam kali ini, Naya hanya memasak mie dan ayam saja, karena stok makanan habis. Biasanya Leon diperintahkan oleh Arsen jauh-jauh hari sebelum stok makanan benar-benar habis. Entah kenapa perasaan Arsen menjadi tak karuan. Kenapa gak ngomong? Desis Arsen.
Naya lupa, Mas. Arsen hanya menghembuskan napasnya kasar. Terus kamu gak makan? Tanya Arsen lagi. Nanti, Mas. Tapi makanan ini tidak akan cukup, ucap Arsen dingin. Naya kaget, kenapa tiba-tiba Arsen seakan memikirkannya? Tapi ia langsung tersadar. Naya hanya tersenyum getir. Gak apa-apa, Mas makan aja. Insya Allah sisa roti Naya kemarin masih ada kok, jawab Naya tersenyum. Arsen dapat melihat luka pada senyum tulus Naya. Senyum yang menutupi segalanya, senyum yang menutupi rasa lelahnya. Saya pesankan makanan, final Arsen menyalakan handphonenya dan mulai memesan beberapa makanan dan minuman. Naya teriak Arsen di tengah rumah, sedangkan Naya sendiri berada di kamarnya untuk menunaikan salat Isya. Naya berlari kecil dengan hijab instan panjangnya. Naya tidak pernah melepaskan hijabnya meskipun hanya di rumah, karena dia merasa tidak siap dan yakin jika rumah tangganya akan selalu seperti ini. Rumah tangga yang dibalut oleh rasa benci, emosi, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain, Naya menangis sambil terus meratapi nasib rumah tangganya. Akhirnya Naya memilih pulang untuk beristirahat. Sebelum pulang, Naya sempatkan membeli beberapa kebutuhan rumah tangga yang pasti menggunakan uang gajiannya. Sesampainya di rumah, Naya langsung menuju dapur dan menata barang-barang yang sudah dibeli tadi. Sesudahnya Naya langsung menuju kamar untuk melakukan ritual mandi dan sholat. Tok, tok, tok. Naya mengetuk pintu kamar Arsen. Arsen membuka sambil menampilkan wajah datarnya. Makanannya udah siap, ucap Naya sambil menundukkan kepalanya. Arsen hanya bergumam dan mendorong kursi rodanya. Naya berdiri tepat di samping Arsen duduk, dia masih tidak berani langsung duduk di ruang makan. Mas, tadi Bunda telepon Naya, katanya ada syukuran rumah baru punya ayah sama Bunda, ucap Naya. Terus, tanya Arsen. Mas bisa datang? Tanya Naya. Kapan? Arsen bertanya sambil terus mengunyah makanannya tanpa memperdulikan Naya yang hanya meneguk ludah kosong. Insya Allah minggu depan Mas, jawab Naya yang terus memperhatikan Arsen saat makan. Arsen hanya mengangguk-anggukan kepala. Besok pacar saya kesini, buat hidangan yang enak dan spesial. Jangan sampai lupa, perintah Arsen yang membuat hati Naya terluka. Iya Mas, jawab Naya tersenyum. Pukul 3 Naya melakukan sholat tahajud, menumpahkan segala rasa lelah yang dibawa Naya, menumpahkan semua sesak di dadanya, berdoa yang terbaik untuk rumah tangganya. Naya terus menangis tiada henti. Sang suami memiliki pacar di saat rumah tangganya sendiri renggang seperti ini. Ya Allah, jika memang ini bukan jalannya, maka pilihkan kami jodoh terbaik selanjutnya, ucap Naya di akhir doa. Naya membuka Al-Qur'annya dan mulai mengaji sambil menunggu adzan sholat subuh. Di kamar sebelahnya, Arsen dapat mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sangat merdu. Dia memejamkan mata sejenak untuk meresapi setiap lantunannya. Beralih pada handphonenya, dia melihat banyaknya notis dari sang pacar. Entah kenapa meskipun Arsen pernah diselingkuhi seperti itu, dia masih ingin bersama Bella. Keesokannya Arsen datang dengan Bella yang menggunakan pakaian seksi, berbeda dengan Naya yang selalu memakai pakaian tertutup. Istighfar Naya terus mengelus punggung mama mertuanya yang terus menangis. Mama minta maaf ya nak, udah serahin Hicks kamu ke anak mama yang Hicks. Mama malah tidak bisa melanjutkan ucapannya, dia terlalu kecewa dengan apa yang dilakukan anaknya. Gak apa-apa Naya ngertiin keadaan Mas Arsen kok, lagian Mas Arsen kan masih sayang sama Mbak Bella, jawab Naya yang membuat tangisan mama malah bertambah. Sesampainya di rumah mertuanya, Naya segera menuju dapur dan mengambilkan air untuk Mama Mela.
Salah. Mama, terdengar pekikan dari ayah mertuanya di ruang tamu. Ayah mertuanya segera mendekat dan merengkuh tubuh sang istri. Mama kenapa? Tanya Papa Naufal kepada Mama Mela. Anak kamu Mas Hicks, ya Mama Mela hanya berucap seperti itu. Papa Naufal dibuat bingung. Emangnya kenapa dengan Arsen anaknya? Papa, Naya menunduk untuk mencium tangan papa mertuanya itu. Loh, Naya ngapain di sini? Arsen mana? Kenapa Mama menangis seperti ini? Tanya Papa Naufal beruntun. Papa nanya yang mana dulu ya? Tanya Naya kikuk. Hehehe, Naya ngapain di sini? Tanta ulang Papa Naufal. Nah ya. Mama Hicks mau ke kamar, Mama Mela menyela ucapan Naya sambil memukul dada bidang suami. Iya pasrah Naufal dan menuntun sang istri menuju kamarnya setelah pamit dari Naya. Di rumah lain, Arsen telah mengusir Bella dari rumahnya dan mulai merenungi perasaan hatinya selama ini. Gak mungkin, batin Arsen. Seketika semua ucapan kedua orang tuanya berputar di otaknya. Kelakuan baik dan tulusnya Naya menerawang pikirannya. Naya yang begitu baik tidak seharusnya bersanding dengan dirinya. Arsen meneteskan air matanya begitu mengingat kejamnya dia dengan Naya, yang bahkan Naya sendiri tetap berbuat baik kepadanya. Menghapus air mata sejenak dan meruntuhkan gengsinya. Arsen segera menelpon Leon agar mengantarkan dia ke rumah kedua orang tuanya. Sesampai di rumah kedua orang tuanya, Arsen langsung masuk setelah dibukakan pintu oleh asisten rumah tangganya. Saat melewati dapur, dia melihat Naya yang sedang mencuci piring sambil bersenandung kecil. Arsen tersenyum tipis melihat itu. Dia mendorong kursi rodanya lagi menuju kamar kedua orang tuanya. Tok. Cek. Pintu dibuka menampilkan wajah datar sang papa. Sesampainya di kamar, Arsen segera menuju kamar mandi yang pastinya dibantu Naya sebentar, dan Naya mulai membersihkan kasur milik sang suami. Arsen keluar kamar dengan keadaan yang segar, dia mendorong kursi rodanya mendekati Naya. Naya menoleh saat Arsen sudah berada tepat di belakangnya. Naya segera menghampiri suaminya itu yang terus menunduk menatap kakinya. Iya, jawab Naya halus, sangat berbeda dengan Bella yang sok halus itu. Maaf ya atas kejadian tadi, ucap Arsen pelan. Naya tersenyum tipis. Gak apa-apa Mas, tapi Naya cuma minta satu sama Mas Arsen. Tolong jangan di rumah ya pacarannya. Naya tahu itu bukan rumah Naya. Tapi nanti gak enak tetangga lihat kamu jalan berdua sama wanita lain. Naya memberi penjelasan serta memberi lampu hijau seakan apa yang dilakukan Arsen adalah hal yang biasa. Naya, Arsen menunduk lagi sambil memiling jarinya sendiri. Udah malam, Mas Arsen istirahat ya? Besok Mas kerja kan? Tanya Naya berusaha mengalihkan pembicaraan. Pingin libur, jawaban Arsen membuat Naya mengangkat alisnya heran. Sebenarnya ada apa dengan suaminya ini? Ya udah kalau gitu, Mas Arsen istirahat ya. Naya membantu Arsen menaiki ranjang. Kakakmu kemana? Tanya Arsen sambil menarik ujung baju Naya. Naya di sofa kok, balas Naya sambil berusaha melepaskan cekalan Arsen pada bajunya. Di sini aja. Naya menghela nafas. Kamu kenapa Mas? Ada masalah kantor? Tanya Naya sabar. Arsen menggeleng. Saya cuman pingin ngerasain jadi suami yang sesungguhnya. Dirawat istri, tidur sama istri, jalan sama istri, tapi mungkin kamu malu dengan keadaan saya. Mas kok ngomong gitu? Heran Naya. Kenapa seakan-akan Arsen menyalahkan dia? Sedangkan Arsen sendiri selingkuh dengan enaknya. Ya udah sana tidur di sofa, ketus Arsen mengusir Naya.
Naya hanya diam dan menganggukkan kepala, berjalan menuju sofa dengan membawa bantal dan guling. Kamu gak ngertiin banget sih. Langkah Naya terhenti lagi mendengar ucapan Arsen. Mas, kamu kenapa sih? Jangan bikin orang makin pusing dengan semua ini. Kalau emang kamu gak izinin aku tidur di kamar ini, bilang. Naya bisa tidur di kamar tamu. Naya sudah sangat kesal, tapi dia berusaha menahannya. Arsen yang tadinya kesal, sekarang matanya mulai berkaca-kaca. Naya mendekat, jujur Naya sendiri sudah lelah dan mengantuk, tapi suaminya malah membuat ulah. Kamu kenapa? Tanya Naya berdiri di samping ranjang. Arsen langsung menarik tangan Naya sehingga tubuh Naya jatuh tepat di atas dada Arsen. Maafin semua kesalahan saya ya, saya terlalu menyusahkan kamu. Terlalu brengsek untuk menjadi suami kamu, lirih Arsen sambil mendekap erat tubuh sang istri. Setelah melaksanakan sholat subuh, Naya sudah bersiap. Arsen yang melihatnya segera mendorong kursi rodanya mendekat. Mau kemana? Tanya Arsen. Mau bersih-bersih, jawab Naya sambil membenarkan hijabnya. Kok bersih-bersih? Tanya Arsen lagi. Ya gak apa-apa, daripada diem di kamar, balas Naya santai sambil membalikkan badannya dan menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat sang suami. Sama aku aja, Arsen menggenggam tangan Naya. Kemana? Heran Naya. Nonton mungkin. Tapi aku bosan, rengek Naya. Jalan-jalan mau? Tanya Naya girang. Naya berpikir jika hawa-hawa setelah subuh adalah hawa yang menyejukkan dan menenangkan. Kakakmu gak malu jalan sama aku? Tanya Arsen menundukkan kepala. Kenapa malu? Kan lumpuh, balas Arsen pelan. Mas, Naya berjongkok di depan kursi roda Arsen. Aku gak pernah malu jalan sama kamu, malah aku yang takut kamu malu jalan sama aku. Jawaban Naya membuat kepala Arsen mendongak. Kan aku gak cantik, gak seksi, gak kaya, ya bisa dibilang bukan tipe CEO muda kayak kamu, jawab Naya tersenyum tipis. Kamu tipe aku kok, sangat malahan, cuman aku baru nyadar, balas Arsen memeluk tubuh Naya. Naya hanya mengangguk. Ya udah, Mas mau ganti dulu? Tanya Naya. Arsen menggeleng. Gini aja, jawab Arsen. Naya mengangguk dan mulai mendorong kursi roda Arsen keluar kamar. Keluar dari pagar rumah, Arsen menghirup udara yang sangat segar. Dia memejamkan matanya sejenak meresapi udara pagi hari. Mas mau kemana? Tanya Naya sambil terus mendorong kursi roda Arsen. Aku ngikut aja, jawab Arsen. Akhirnya Naya pergi menuju sebuah taman kota yang masih sedikit sepi. Tumben ya sepi, gumam Arsen. Naya terkekeh geli, mana mungkin sepagi ini taman kota ramai? Mungkin suaminya kira ini pasar, yang akan ramai di jam-jam segini. Kamu mau beli sesuatu? Tanya Naya duduk di bangku taman, menghadap suaminya yang tepat di depannya. Emang jual apa aja daerah sini? Banyak sih, ada kue, ada martabak, banyak pokoknya. Kamu mau? Tanya Naya setelah menjelaskan. Martabak boleh. Siang ini Arsen dan Naya sudah sampai di tempat di mana Arsen akan terapi. Dia dibantu Leon dan Naya untuk mendorong kursi rodanya. Selamat siang Pak Arsen, Bu Naya, sapa dokter itu ramah. Arsen hanya menganggukkan kepalanya dengan wajah datar, sedangkan Naya sedikit membungkuk ditambah senyum manis di bibirnya. Silahkan, dokter yang dikenal dengan nama Franz membuka pintunya agar Arsen dan Naya masuk. Bu Naya bisa duduk dulu. Naya mengangguk dan duduk di sofa dalam ruangan itu. Naya melihat Arsen yang berusaha berjalan dengan bantuan dua dokter untuk menjaga keseimbangan. Langkah Arsen terseok-seok layaknya bayi,
Tapi tak urung dia semangat terapi kali ini karena istrinya terus memberikan semangat dan senyuman. 1 jam sudah terapi dilakukan, 2 dokter itu pergi meninggalkan pasangan itu. Jika kalian tanya kenapa bisa ditinggal begitu saja? Karena rumah sakit ini warisan dari kakek Arsen, dan semenjak Arsen lumpuh dia membuat 1 kamar privasi yang digunakan untuk dirinya saat terapi. Naya mendekat sambil membawa sebotol air minum di tangan kanannya dan handuk kecil di tangan kirinya. Ini minum dulu. Arsen yang memang kelelahan pun langsung meminum air itu hingga separuh. Arsen yang masih terbilang awal-awal belajar masih terasa capek walau hanya 1 jam latihan. Naya juga sibuk membersihkan keringat Arsen. "Kamu mau makan? Aku bawa roti tadi," tawar Naya. "Boleh," jawab Arsen sambil menyerahkan botol minum itu ke Naya. Naya menerima botol itu dan mendorong kursi roda suami agar dekat dengan sofa di mana barang yang dia bawa berada. Naya dengan telaten menyuapi Arsen roti sandwich kesukaan Arsen. "Kok cuman suatu?" tanya Arsen sambil mengunyah makanan. "Ditelen dulu mas, baru ngomong," peringat Naya. "Aku emang bikin 1, soalnya tadi bahan dapurnya habis," jelas Naya. "Ya udah bagi 2 aja rotinya," ucap Arsen. "Gak usah mas, buat mas Arsen aja," tolak Naya halus. "Kenapa? Kamu gak mau bekas aku?" tanya Arsen. "Hah? Enggak, bukan gitu." Seketika Naya panik mendengar penuturan Arsen. "Kan kamu capek habis terapi, lagian tadi aku udah makan kok," balas Naya sabar. Sedangkan Arsen mengangguk-angguk paham. Pengertian sekali istri kecilnya ini. Arsen sengaja membuka bibirnya agar Naya menyuapinya lagi. "Gemes banget Ci," girang Naya. "Nanti siapin baju-baju kamu ya," ucapan Arsen membuat dahi Naya berkerut. Arsen yang paham hal itu langsung menjelaskan. "Kita pindah ke rumah kita sayang." Naya membulatkan bibirnya dan mengangguk-angguk saja. "Kamu mau kan?" tanya Arsen ragu. "Kok nanya gitu?" "Ya maulah mas," heran Naya. Sesampainya di rumah, Naya langsung merendam kaki Arsen dengan air hangat. Walaupun Arsen menolak karena itu adalah hal yang sangat merendahkan istrinya. Tapi Naya tetap memaksa agar merilekskan otot-otot pada kaki suami. Naya duduk di bawah merendam sambil memberi pijatan-pijatan ringan. "Sayang, harusnya kamu gak perlu sampai begini," ucap Arsen sambil mengelus pucuk kepala Naya. "Gak apa-apa mas, ini itu juga salah satu cara terapi yang alami," jelas Naya. Arsen menghela nafas pasrah. "Mas, aku besok izin kerja ya," ucap Naya tiba-tiba. "Hah? Ngapain sih Yang? Kok masih kerja segala?" heran Arsen. "Kan buat lunasin hutang keluarga aku," jawab Naya santai yang membuat hati Arsen tersentil. Sayang," mata Arsen berkaca-kaca. "Loh, kok kamu nangis mas?" heran Naya yang masih belum sadar akan ucapannya. "Maaf Hicks, kamu berhenti kerja aja ya, aku gak akan bawa hutang-hutang itu lagi," jawab Arsen menangis terseduh-seduh. "Tetapi mas, kamu mau buat hati aku sakit gara-gara lihat kamu kerja buat lunasin hutang aku? Cukup dulu aku bodoh sia-siain kamu," Arsen memotong tegas ucapan Naya. Naya hanya tersenyum dan terus bersyukur melihat perubahan sang suami yang begitu drastis. "Iya maaf ya." Arsen mengangguk dan merentangkan tangan membuat alis Naya terangkat bertanya-tanya. Peluk cerengek Arsen. Naya tertawa kecil dan berdiri, membawa kepala Arsen ke dalam pelukannya dan mengelus rambut suaminya itu. "Kamu gak keberatan kan kalau aku gini?" tanya Arsen pelan. "Ya enggak dong, Naya malah seneng lihat kamu begini. Jangan berubah lagi." Naya selalu mengharapkan kebahagiaan ini,
jawab Naya membuat Arsen semakin mengeratkan pelukannya. Paginya Naya terbangun saat merasakan nafas panas menerpa lehernya. Dia menoleh dan melihat sang suami yang menggigil sambil bergumam-gumam kecil. Saat tangan itu menempel pada kening suami, Naya langsung menariknya cepat. Dahi Arsen sangat panas. Arsen terkena demam yang cukup tinggi. Bagaimana tidak? Kemarin saja Arsen baru pulang pukul 23 karena perusahaannya memiliki kendala. Mas bangun bentar. Naya menggoncangkan pelan badan Arsen karena sedari tadi Arsen memeluknya dengan sangat erat. Euk, kak kenapa yang? Lenguh Arsen sambil mengeratkan pelukannya. Badan kamu panas, aku mau ambil kompres dulu. Dingin. Tuh kan, bentar doang kok mas. Gak mau peluk aja. Kalau gak bangun, aku gak mau tidur sama kamu lagi. Ancam Naya yang langsung membuat Arsen melepaskan pelukannya. Arsen berbalik memunggungi Naya, marah ternyata. Naya langsung keluar kamar meninggalkan Arsen sendirian. Hari ini Arsen akan belajar berjalan di taman rumah. Leon dan Dr. Franz akan membantu dalam proses berjalan. Naya sudah menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman untuk mereka saat selesai latihan. Sebelum mulai berlatih, Arsen bermanja ria sebentar dengan Naya. Nanti latihannya harus benar biar bisa nyetir mobil sendiri, ucap Naya mengelus rambut Arsen yang sedikit berantakan. Kenapa? Kamu malu karena aku gak bisa nyetir? Tanya Arsen sambil menggapai pinggang Naya untuk dipeluk. Bukan gitu mas. Emangnya kamu mau kalau jalan berdua selalu digangguin sama supir pribadi kamu itu? Jelas Naya mencoba memberi pengertian. Gak mau sih, gumam Arsen sambil menduselkan wajahnya di perut rata sang istri. Tuh, enakan berduaan, terus kita bisa kemana-mana tanpa ada yang ganggu, ucap Naya membuat semangat Arsen bertambah. Oke, nanti aku bakal latihan ekstra. Semangat, seru Arsen. Semangat suaminya Naya, ucap Naya sambil mengecup pelan pipi suami. Arsen langsung tersenyum dan menarik wajah Naya untuk dicium, mulai dari kening, kedua mata, hidung, kedua pipi, dagu, dan terakhir bibir. Mulai modusnya, kesal Naya menampar pelan tangan suami membuat suaminya itu terkekeh. Abisnya gemesin, jawab Arsen santai. Permisi tuan, Leon datang sambil menundukkan kepalanya membuat Arsen dan Naya menghentikan kegiatannya. Ada apa? Tanya Arsen datar. Dr. Franz sudah datang. Edhem Arsen. Naya yang kesal melihat perilaku Arsen yang datar langsung berucap. Suruh Dr. Franz kesini aja pak. Perintah Naya tersenyum tipis. Leon mengangguk dan meninggalkan pasutri itu. Kok pakai senyum-senyum segala sih yang? Gerutu Arsen. Ya Allah mas, aku itu cuman senyum tipis. Lagian kita itu harus menghormati orang yang lebih tua. Kita itu juga merintah. Yang sopan dikit dong, jawab Naya kesal. Terserah, cuek Arsen. Mas, aku itu cuman senyum tipis aja kok. Naya memeluk Arsen lagi agar Arsen tidak marah. Iya, maaf ya, ucap Arsen. Naya hanya mengangguk. Kurang lebih 2 jam Arsen berlatih berjalan. Sedikit demi sedikit Arsen mulai berjalan sendiri tanpa bantuan Dr. Franz dan Leon. Arsen terus berlatih sambil sesekali menoleh melihat sang istri yang terus memberi semangat dan senyuman, membuat dirinya semakin bersemangat. Udah, saya capek, ucap Arsen sedikit terengah-engah yang langsung didudukan di kursi roda oleh Leon. Naya langsung menghampiri mereka sambil membawa air untuk suami. Naya pulang sampai di rumah dengan nafas yang memburu. Apa Arsen hanya bermain-main saja dengan cinta dan ketulusannya? Naya meneteskan air mata mengingat kejadian di ruangan Arsen tadi.
Naya langsung mengambil air wudhu dan mulai melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pukul 21 Arsen belum pulang. Biasanya kalau Arsen langsung pulang dia akan pulang pukul 20, tapi sampai sekarang dia masih belum pulang. Cemas dan takut yang dirasakan Naya. Bagaimanapun dia marah, dia tetap akan memperhatikan Arsen. Tok, tok, tok. Pintu utama diketuk membuat Naya langsung berjalan cepat membukanya. Betapa terkejutnya dia saat melihat kondisi suaminya yang sangat mengenaskan dengan kaki yang dibalut perban duduk di kursi roda dan dibantu Leon membopong kepalanya. "Kak, kenapa Mas Arsen, Pak?" tanya Naya gemetar. "Saya tidak tahu, Nyonya. Tadi saya masuk ke ruangannya, saya melihat Tuan Arsen tergeletak dengan kaki yang menekuk. Dan saat saya bawa menuju rumah sakit katanya ada sedikit keretakan pada tulang kakinya lagi." Jelas Leon membuat mata Naya berkaca-kaca. "Saya permisi dulu ya Nyonya." Pamit Leon meninggalkan rumah itu. Naya mendekat mengelus pipi tirus Arsen. "Naya kecewa sama kamu Mas. Tapi kenapa Naya gak bisa marah? Dan malah kasihan lihat kamu begini." Batin Naya menangis dalam diam. "Oh." Arsen melenguh, dia dapat merasakan kakinya yang sangat sakit. Mendongak sebentar dia melihat Naya dengan matanya yang berkaca-kaca. "Sayang." Naya hendak menjauh tapi langsung ditarik oleh Arsen dan memeluk perut Naya erat. "Jangan menjauh, itu hanya salah paham. Aku gak akan pernah mengkhianatin kamu lagi sayang." Guman Arsen dengan nada lemah. "Jangan berbohong Mas," jawab Naya datar yang membuat Arsen gelagapan. "Astagfirullah beneran sayang, itu cuman salah paham. Kalau kamu gak percaya besok aku tunjukin bukti CCTV ruangan aku deh." Melas Arsen. Naya pergi menuju kamar meninggalkan Arsen sendiri di ruang tamu. "Sayang," teriak Arsen. Buru-buru Arsen mengayuh kursi rodanya dengan tangan. Saat sudah di dalam kamar, Arsen melihat Naya yang berbaring memunggunginya. "Sayang," panggil Arsen memelas merasa diabaikan oleh Naya. Naya bangkit dengan sedikit kesal membuat Arsen tersenyum senang. Arsen langsung merentangkan tangannya ingin dipeluk tetapi senyum itu hilang saat Naya menarik pelan tangan Arsen membantu dirinya berdiri sambil berucap, "Lain kali kalau mau nunjukin selingkuhan gak usah jauh-jauh ke kantor. Udah tahu capek masak, dandan sedemikian rupa, cuma nunjukin selingkuhannya ternyata." Membuat bibir Arsen melengkung ke bawah. "Sayang mau kemana?" Arsen memelas menahan air matanya yang akan tumpah. Saat sampai di rumah, Arsen menghela napasnya sebentar. "Bismillah," gumam Arsen. Leon membantu Arsen mendorongkan kursi rodanya. "Assalamualaikum." Sepi. Itulah satu kata yang menggambarkan keadaan dalam rumah. Arsen jadi heran, tadi mamanya menyuruhnya pulang, tapi kenapa sekarang sepi? "Pak, saya mau ke kamar mandi sebentar." Izin Leon meninggalkan Arsen sendiri. Arsen hanya mengangguk. Saat menuju ke ruang tamu. Dot, dot. Bunyi letusan balon, tepuk tangan, dan beberapa kertas yang bertabur dari lantai atas mengisi ramainya ruang tamu. Dia melihat semua orang sudah ada di sini. Mulai dari mama, papa, Leon, ayah, bunda, dan beberapa keluarga lainnya yang ikut memeriahkan. Tapi tunggu. Seperti ada yang kurang. Istrinya, dia tidak melihat sang istri di deretan manapun. Dia menunduk lesu saat sang istri tidak mengingat hari spesialnya. Apa semarah itu hingga tidak mengikuti acara ini? "Selamat ulang tahun Mas Arsen." Arsen langsung mendongak melihat sang istri yang sedikit berlari dengan membawa kue yang bertuliskan "Baby Husband", dengan lilin angka 28 yang menancap indah pada kue tart itu. Arsen yang melihat itu langsung tersenyum lebar dan memeluk erat perut ramping Naya sambil menangis. "Hicks, sayang, kamu, Hicks." Arsen terus menangis sesenggukan membuat mereka semua yang melihatnya tersenyum.
Jarang sekali Arsen manja seperti ini. Walaupun dulu sempat berpacaran selama 7 tahun, tapi tidak pernah Arsen semanja ini apalagi sampai menangis. Naya langsung memberikan kue tart tadi kepada Mela dan langsung mengelus punggung tegap suami. "Maaf ya, Mas. Ini semua cuma prank kok," ucap Naya meringis saat melihat perban yang memang nyata nyerinya. "Kak, kamu kok tega banget sih? Hiks, aku hampir gila tahu gak Hiks?" Naya tersenyum dan terus mengusap punggung suaminya yang masih sesenggukan. "Udah ah, kok malah nangis-nangis? Ini kan hari bahagia kamu, harusnya bahagia dong," ucap Naya melepas pelukan Arsen dan mengelap air mata Arsen sambil mengecup kelopak mata Arsen. "Maaf, ya," ucap Naya dilanda rasa bersalah yang sangat besar saat melihat kaki Arsen. Ini sangat berlebihan, pikir Naya. "Kak, kamu gak tahu sakitnya hati dan kaki aku waktu kamu cuek ke aku," lirih Arsen menunduk menatap perban pada kakinya itu. Naya yang akan mengelus kaki Arsen langsung ditahan oleh Arsen. Ini ada semua keluarganya, dia tidak mau membuat Naya terkesan rendah. Dalam hati Arsen juga berpikir licik, agar sang istri merasa bersalah. "Udah nangisnya, Mama mau peluk Arsen nih," ucap Mela membuat Naya tersenyum dan memberi jalan untuk mertuanya. Setelah semua memberikan ucapan dan doa, sekarang mereka semua tengah makan malam dengan berbagai candaan agar tak terkesan sepi. "Kamu mau makan, Mas?" tanya Naya. Arsen hanya berdeham cuek menjawab pertanyaan Naya. Naya hanya diam dan mulai mengambilkan nasi untuk Arsen. Saat akan menyuapi sang suami, Arsen langsung mencekal tangan Naya. "Saya bisa sendiri." Naya mengerjap merasakan sinar matahari yang mulai naik. Dia menoleh menatap suami yang tertidur pulas dengan wajah polosnya. Naya tersenyum malu mengingat kejadian beberapa jam lalu di mana sang suami yang sangat bersemangat dan antusias. Dia bersyukur bisa menjalankan ibadah suami istri dalam keadaan yang saling mencintai. Saat asik melamun, Naya dikagetkan dengan tiupan angin kecil di matanya. "Ngelamunin apa hayo?" goda Arsen. "Ih Mas Arsen," rengek Naya membenamkan wajahnya di dada bidang Arsen. "Buahahaha, lagian kamu sih ada-ada aja. Pasti bayangin semalam ya." Naya tersipu malu, ini pipi udah gak jadi pipi saking merahnya. "Udah ah, aku mau mandi." Saat akan berdiri, Naya merasakan perih pada bagian bawahnya. "Aus," Arsen yang melihatnya langsung menarik tubuh Naya hingga Naya terlentang di kasur lagi. "Maaf ya," ucap Arsen merasa bersalah. "Gak apa-apa Mas, ini udah biasa, cuman sakit dikit kok. Maaf aku juga gak bisa gendong kamu ke kamar mandi seperti pasangan pada umumnya." Terdapat nada sendu pada ucapan Arsen membuat Naya merasa iba. "Gak apa-apa Mas, kamu kalau minta maaf terus, aku gak mau sama kamu lagi," ucap Naya agar Arsen tak merendah terus. Iya, jawab Arsen gelagapan. Naya mencoba berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Siang ini Arsen bermanja-manja sambil meletakkan tangan Naya pada perut kotak-kotaknya yang terbalut kaos ketat. "Perutnya kok bisa keras gini ya Mas?" tanya Naya mendongak menatap wajah tampan suami. "Ya olahraga dong sayang." "Olahraga apa?" tanya Naya lagi dengan tangan yang setia mengelus perut Arsen. "Olahraga malam," hidahi Naya mengerut. "Emang ada olahraga malam?" "Emang ada ya Mas olahraga malam?" tanya Naya polos. "Ada dong. Enak banget malah. Bikin ketagihan," bisik Arsen sensual. Naya dia mencerna semua omongan Arsen. Sedetik kemudian dia langsung melotot dan menggeplak tangan Arsen keras. "Mesum," teriak Naya. Dia menarik tangan Arsen dan langsung menggigitnya. "Aus, udah yang, jangan digigit dong," ucap Arsen mesem-mesem. "Harusnya dicium,
Mas Arsen, astagfirullah, mesum banget sih, ya heran Naya. Buahahaha, nanti malam lagi ya yang, ucap Arsen genit. Gak, ketus Naya dan pergi meninggalkan Arsen yang tertawa terbahak-bahak. Gemesin banget sih, batin Arsen tersenyum. Ayang, teriak Arsen menggelegar. Bentar, Naya sedikit berlari sambil membawa alat penggorengan. Saat ini mereka berada di Timezone. Mereka tidak jadi pergi ke pasar malam karena pasar malam itu sudah ditutup 2 hari sebelumnya. Ini yang kartunya. Naya memekik bahagia saat Arsen memberikan ATM untuk bermain di Timezone. Kamu mau main apa, Mas? Tanya Naya sambil mendorong kursi roda Arsen. Mereka tidak berangkat berdua saja. Yang pastinya mereka membawa Leon yang jalannya cukup jauh dari mereka. Apa aja? Terserah kamu, Naya mengangguk-angguk paham dan mulai mencari permainan yang bisa dimainkan bersama suami. Dia tidak egois untuk bermain sendiri. Suaminya juga perlu istirahat dari pekerjaan dengan cara bermain di tengah keramaian anak-anak. Pakaian Naya dan Arsen cukup sederhana, di mana Arsen yang hanya memakai kaos putih sedikit kebesaran dan celana kainnya dan Naya yang menggunakan rok hitam, baju dalaman, cardigan dan kerudung pashmina yang menutup dada. Main itu yuk, tunjuk Naya pada permainan capit boneka. Masya Allah, bonekanya lucu-lucu banget, girang Naya. Naya mulai menggesekkan kartu ATM-nya dan mulai bermain. Hampir 4 kali bermain, Naya tidak mendapatkan apapun. Kok gak dapet-dapet sih? Kesal banget, kesal Naya sambil menghentak-hentakkan kaki. Sini aku yang coba. Arsen maju dan mulai bermain. Yang itu. Iya, kurang kesana Mas, dikit lagi. Capit, teriak Naya memandu jalan permainan Arsen. Sebuah keberuntungan. Arsen sekali bermain langsung mendapatkan boneka gurita ekspresi. Saat Naya akan mengambil di tangan Arsen, buru-buru Arsen menyembunyikannya. Loh, kok disembunyiin sih? Heran Naya. Aku bakal kasih boneka ini kalau kamu kasih hadiah ke aku juga. Hah? Tanya Naya lemot. Mau boneka kan? Tanya Arsen. Naya menganggukkan kepalanya antusias. Cium dulu, bibir Arsen maju 5 senti. Mas Arsen, rengek Naya. Gak mau? Ya udah, ucap Arsen santai. Kak kalau di pipi mau? Nego Naya. Gak, cuek Arsen. Gini-gini, aku bakal cium pipi kamu sekarang. Kalau yang itu nanti pas di rumah. Gimana? Nego Naya lagi. Arsen langsung mengangguk antusias dan mulai mendekatkan pipinya. Kak. Buru-buru Naya menarik bonekanya dan memainkannya. Arsen tersenyum. Begitu mudah membuat Naya bahagia. Bagi Arsen kebahagiaan Naya adalah nomor 2 setelah kedua orang tuanya. Pulangnya Naya dan Arsen mampir ke restoran untuk makan malam. Mas, kamu mau pesan apa? Tanya Naya sambil membolak-balikan buku menu. Samain aja yang, jawab Arsen sambil menyandarkan kepalanya di bahu Naya. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.